kita mendengarkan firman Tuhan ini, saudaraku, bagaimana bangsa Israel mengikat janji di hadapan Tuhan dan tentu di hadapan Yosua, bahwa saudaraku, apa yang mereka katakan bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan, dan saudaraku, firman-Nya akan mereka dengar. Itu yang mereka janjikan, saudara. Itu yang mereka katakan kepada Yosua, dan kami sendiri adalah saksi. Di hadapan Tuhan kami mau beribadah, dan juga firman-Nya akan kami dengar. Saudaraku, memang mereka melakukan janji mereka ini. Namun saudaraku, perhatikan, hanya sebatas umur Yosua dan segenap orang yang seangkatan dengan Yosua. Saudaraku, karena setelah Yosua, kata firman Tuhan, setelah Yosua dan segenap orang-orang yang seangkatan dengan Yosua mati, maka bangsa itu berubah setia. Generasi yang kedua setelah generasi pertama Yosua dan seangkatan dengan dia, itu generasi pertama yang dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, maka tinggallah generasi yang kedua, saudara. Nah, ternyata dalam Alkitab firman Allah, dalam generasi yang kedua, maka kita akan melihat di sana ada perubahan dalam diri bangsa itu. Mereka berubah setia. Mereka tidak menepati janji nenek moyang mereka, orang tua mereka, untuk tetap setia. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, sebelum saya lebih jauh untuk menerangkan ini, saudara perhatikan bahwa Yosua lewat firman Tuhan dalam ayat nas firman Tuhan ini, saudara, memberikan pengertian kepada kita bahwa beribadah kepada Allah yang benar dan hidup itu, atau beribadah kepada ilah lain, itu adalah pilihan hidupmu, pilihan hidup kita. Saudara, mohon maaf, hari-hari ini mayoritas kekristenan, ya, kalau saudara tersinggung, tidak apa-apa, lebih bagus tersinggung sekarang daripada nanti menyesal. Kekristenan sekarang mayoritas menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi masih memiliki ilah-ilah lain. Saudara, jangan keras hati, jangan keras hati. Kalau masih kau membutuhkan pulang ke Sumatera ziarah, itu ilah lain bagimu. Kalau kau masih memiliki kepercayaan, keyakinan yang lain, sumber berkat selain Tuhan, ada berkat yang lain, itu ilah lain bagimu. Kalau masih engkau mau hidup dengan aturan-aturan di dalam dunia ini yang notabene-nya engkau anggap aturan itu lebih kau hormati daripada aturan firman, itu ilah lain bagimu. Jadi kalau betul katakan amin. Kalau betul katakan ampuni aku Tuhan. Inilah gambaran kekristenan sekarang ini, saudara. Dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, Yosua 24 ayat 16. Lalu bangsa itu, ayat 15, naik ke atas. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai, di seberang sungai Efrat, atau ilah yang orang Amori, ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Berarti Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang mati. Ada Allah yang hidup, ada Allah yang ilah yang mati. Dan saudaraku, lebih banyak orang cenderung berharap kepada ilah yang mati, kekuatan yang tidak menjanjikan. Kalau kehidupan kekristenan kita tidak meninggalkan ilah-ilah ini, maka sesungguhnya kita menyakiti hati Tuhan, menyakiti perasaan Tuhan. Dan Tuhan dalam ayat tadi kita sudah baca, ketika bangsa itu meninggalkan Allah yang hidup dan mereka beralih kepada ilah lain, atau sekaligus mereka menyembah Tuhan yang hidup dan mereka beribadah kepada ilah orang-orang asing, maka saudaraku, dikatakan firman Tuhan,
Tuhan akan membinasakan mereka. Tuhan murka kepada mereka. Ya, dalam ayat pas tadi dijelaskan. Kalau saudara tentu ikuti dengan baik. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita perhatikan saudaraku di dalam firman Tuhan ini. Generasi Yosua dan yang seangkatan dengan dia, mereka lah yang memegang janji ini. Mereka tetap setia, mereka meninggalkan ilah-ilah orang Amori, ilah-ilah yang disembah oleh orang di seberang sungai Efrat. Mereka meninggalkan itu. Artinya tidak ada lagi harapan dalam diri mereka, kekuatan dalam diri mereka, tidak ada lagi berhala dalam diri mereka, tidak ada lagi andalan di dalam diri mereka selain daripada mengandalkan Tuhan, bahkan percaya kepada firman Tuhan. Saudara, kalau orang kekristenan kita masih percaya kepada saudaraku cerita-cerita yang fiktif, cerita-cerita yang tidak jelas, cerita-cerita yang asal usulnya kita tidak mengerti, apakah ini bukan ilah lain bagimu? Kalau saudara masih percaya, saya sebagai orang Kristen percaya bahwa saudaraku, kehidupan saya bukan dari saudaraku diciptakan oleh Tuhan. Orang Batak itu bukan diciptakan Tuhan kalau menurut sejarah orang Batak, tapi menetas dari telur. Saudara percaya itu? Saya tidak percaya dengan itu. Saudara mungkin tidak percaya dengan itu, tetapi kegiatan-kegiatan yang meyakini itu saudara masih ikut. Kalau saudara dapat kemurahan, itulah sebabnya saya berani menyampaikan firman Tuhan. Tadi malam saya share kepada saudara, saya tidak tahu apakah saudara mendengar itu dengan baik. Ya, apakah saudara mendengar apa yang saya share di WA grup jemaat? Bahwa sesungguhnya saudara, apa yang dikatakan kesiapan dalam pembangunan bait Allah yang ketiga ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Jangan hanya lihat video yang lain, jangan hanya lihat video yang guyon lucu. Coba saksikan itu setengah jam. Itu merupakan bagian dari apa yang sudah saya katakan selama ini tentang pembangunan bait Allah yang ketiga yang sedang dipersiapkan oleh orang Israel, sampai kepada semua benda-benda peralatan-peralatan yang akan mereka pakai di situ sudah ada yang ditemukan, sudah ada yang tersedia, dan saat ini masih ada yang sedang dikerjakan. Saudara, ini sebentar. Makanya tonton itu, dengar baik-baik. Duduk diam, suami istri, anak-anakmu, saksikan itu dengan baik. Saya percaya kalau engkau saksikan itu dengan baik dalam iman, kau akan dibuat oleh Tuhan melalui saudaraku, apa yang saya bagi ini, apa yang saya share ini, saudara akan semakin sungguh-sungguh berjuang kepada Tuhan. Ya, mau? Amin. Nanti pulang dari sini, saksikan itu. 36 menit. Kau akan tahu bahwa sebentar lagi ternyata Tuhan akan datang. Dihubungkan dengan sejarah, dihubungkan dengan Alkitab. Jangan lagi kita bermain-main, sudah. Tidak ada lagi artinya bermain-main. Tidak ada lagi artinya seperti orang Israel ini yang sebentar berteriak kepada Tuhan, sebentar jatuh, sebentar saudaraku merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebentar sombong angkuh. Itulah keadaan orang Israel sesungguhnya. Nah, kalau Tuhan izinkan hari Minggu saya akan terangkan saudaraku bagaimana mereka jatuh bangun. Sebenarnya Tuhan izinkan mereka, saudaraku, setelah regenerasi, setelah saudaraku kepemimpinan Yosua, Tuhan tidak menampilkan kepada mereka seorang pemimpin, karena Tuhan ingin menjadi Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel. Atau bangsa Israel itu sebenarnya harus menjadi bangsa yang teokrasi, bukan demokrasi. Dan itu jelas sekali tercatat dalam firman Tuhan. Tetapi bangsa itu begitu keras hati, sombong angkuh, lebih menyukai daging daripada menyukai yang rohani. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan ini, saudara, bangsa itu berubah setelah generasi
yang kedua, Hakim-Hakim pasal yang kedua, Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-6. Mari salah seorang membaca. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing memilih pusakanya untuk memiliki negeri itu. Terus, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Terus, dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Terus, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan ke angkatan yang pertama, saudaraku, meninggal. Mereka mangkat, terus apa yang terjadi? Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ya, saudara, ini kan satu pertanyaan. Loh, kok bisa tidak mengenal? Kok bisa generasi selanjutnya tidak mengenal? Tidak tahu. Coba, apa salahnya, saudara? Di mana salahnya ini? Coba contohnya begini, anak saya tidak jadi hidupnya rohani, anak saya anak-anak yang nakal semua. Coba, loh, di mana salahnya? Di mana salahnya? Di Tuhan atau di anak saya? Hah? Di Tuhan? Di Tuhan atau di anak saya? Di saya dong. Orang tua, hati-hati lihat ini firman Tuhan. Orang tua tidak mau mengajarkan, orang tua tidak mau mendoktrin. Saudara Pentakosta mulai-mulai itu saudara tahu doktrinnya bagaimana. Nah, nanti kalau kamu merantau, ini gereja di mana kita sekarang ini bertumbuh. Kalau mereka Pentakosta dikatakan pilih Pentakosta. Kalau tidak ada Pentakosta, GPDI. Kalau tidak ada GPDI, Betel. Kalau tidak ada Betel, HKBP. Kalau tidak ada HKBP, Katolik. Doktrin, pengajaran. Jadi saudara mohon maaf, kalau anak kita kurang, orang tua harus bercermin. Jangan sombong anak-anak ya. Jangan kau pikir kalau kau nanti ketika kau mendengarkan firman Tuhan ini sehingga kau merajalela, oh berarti biarlah saya suka saya sombong nakal, biar orang tua saya disalahkan. Tidak. Tetapi bagi kita sebagai orang tua, mengapa generasi setelah Yosua mereka berubah? Mengapa mereka berubah setia? Saudara perhatikan, perlu kita perhatikan bagaimana kita sebagai orang tua mengajar anak-anak kita agar hidup setia. Ajar anakmu, kita ajar anak kita supaya setia, menyembah Allah yang benar, dan percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saya yakin kalau setiap hari, taruhlah mungkin tidak setiap hari, minimal tidak lewat dalam satu minggu itu, kita, saudaraku, tidak, kita pasti akan menegur, kita pasti akan menasehati. Tidak lewat minggu itu sebelum kita menasehati, membimbing anak kita, mengarahkan anak kita, mendoktrin anak kita kepada perkara-perkara rohani. Saya percaya ini akan luar biasa kuasanya. Tapi kadang-kadang mungkin bisa saudara lewatkan satu minggu sampai berbulan-bulan kita tidak pernah menegur, menasehati anak-anak kita. Tidak ada waktu bagi kami menasehati. Saudara, kita katakan dimanapun kita berada, ketika kau berjalan, ketika kau makan bersama, ketika kau sedang duduk bersama, firman Tuhan katakan, perkatakanlah perkataanku, firmanku kepada anak-anakmu. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Ayo cepat. Beginilah firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Apa yang kau dengar hari ini? Apa yang ada dalam hatimu tentang perkataan Tuhan, tentang firman Allah, tentang perkara-perkara rohani? Bagaimana
berulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Terus, apabila duduk di rumahmu, duduk bersama, santai bersama, nonton bersama. Terus, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Terus kan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, artinya saudaraku bahwa orang tua tidak boleh kompromi dengan sikap anak yang tidak kita pilih. Kan ini saudara. Kadang-kadang kan kita toleransi, ya apa lah masih muda, masih kecil ini kok masih remaja, ntar juga berubah. Ayub dari sejak remaja, Uzia dari sejak remaja, dia saudaraku sudah benar-benar hidup rohani. Kenapa harus kita katakan masih kecil kok, belum tahu, belum saatnya. Memang saudaraku kadang-kadang kalau kita sudah ajar anak kita berulang-ulang, kita tegur anak kita berulang-ulang, kadang masih belum nyambung. Saudara, tetapi saya percaya setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita bagikan share kepada anak-anak kita, kita menegur, kita menasehati, kita mengarahkan dengan baik supaya setia beribadah, tekun beribadah, setia di dalam Tuhan, menyembah Tuhan yang hebat, menyembah Tuhan yang saya sembah. Maka saya percaya itu akan tertanam sedikit demi sedikit dan itu tidak akan luntur. Haleluya. Haleluya. Saya dengar anak sekolah minggu cerita di sini ketika dia pulang ke kampung, dia pulang ke Sumatera, dia bandingkan ibadah di Sumatera dengan di sini. Ada yang kata, gak enak di sini ibadah, lebih enak di gereja kami. Masih anak sekolah minggu. Saya dengar itu sendiri. Dia pulang ke rumah punya. Bahkan ada yang menawarkan, ayo di sini ibadah dulu. Tanya dulu kepada kami bisa enggak? Saya ibadah di situ. Anak sekolah minggu. Ini doktrin yang baik dari orang tua, saudara, pengajaran yang baik dari orang tua, ataupun mungkin ketika dia beribadah, dia dengar firman Tuhan, dia cerna firman Tuhan dengan baik. Itulah sebabnya ketika kita bersantai pun, apalagi kalau ada waktu kita keluarga makan bersama di meja makan, kita pakai ini menjadi momen menasihatkan anak kita, atau kita lupa, ya, atau mungkin kita masuk kepada keadaan pesta suasana ceria, sehingga ketika sudah kita tahu pun anak kita harus kita tegur, tapi kita diamkan, takut mengganggu suasana ini. Nah saudara, kita harus jujur ya. Mereka tidak mampu mengajarkan kepada anak-anak berulang-ulang. Sebab itulah firman Tuhan kita ulangan. Artinya sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah perintahkan, ajarkan perintahku berulang-ulang, ajarkan. Mari saya pertama sebagai orang tua dan kita sidang jemaat, sebagai orang tua dan saudara pemuda-pemudi yang sudah siap menjadi orang tua yang sebentar lagi menikah, ataupun mungkin yang baru berpacaran, mari saudara firman Tuhan ini bagi kita semua supaya kita bisa memiliki kehidupan yang rohani, memiliki firman Allah, perintah Allah untuk kita bagikan, untuk kita ajarkan kelak kepada anak-anak kita. Bahkan anak-anak perhatikan, kalau orang tua menasihati, orang tua menegur, orang tua membimbing, harus diterima. Haleluya. Saudara yang kedua, perhatikan mengapa generasi setelah Yosua berubah setia. Karena di dalam hati mereka tidak ada firman. Tidak ada firman. Di dalam hati mereka, saudaraku, tidak ada firman. Ulangan 11 ayat 13. Ulangan 11 ayat 13. Inilah firman Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, terus sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, teruskan, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah
supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah lain dan hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Saudara, inilah yang terjadi dalam generasi setelah Yosua. Maka saudaraku, bangsa itu, saudaraku, terjerumus kepada penyembahan yang lain, kepada ilah lain, sujud menyembah berhala-berhala. Mereka tidak lagi seperti orang tua mereka, leluhur mereka yang menyembah Tuhan, yang mendengarkan firman Allah, tetapi mereka, saudaraku, terrujuk sehingga menyimpang dengan beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Teruskan. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Ya. Terus 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu. Taruh perkataanku dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengingatkannya sebagai tanda, lambang dan diarimu. Nah, ini sudah. Ini harus kita taruh. Sebenarnya orang Israel ini tidak sudah ada firman dalam diri mereka. Mereka tidak menuruti ini. Mereka tidak menaruh firman menjadi lambang, menjadi satu meditasi, menjadi satu acuan dalam diri mereka. Firman tidak ada di dalam diri mereka. Saudaraku, kalau kita perhatikan bagaimana Yesus menghadapi saudaraku godaan-godaan, cobaan-cobaan yang datang kepada Yesus, maka kita tahu Alkitab mengajar kita, memberikan pengertian kepada kita. Maka Yesus menghadapi, melawan itu semua, saudaraku, bukan dengan kekuatan fisik, tetapi Yesus melawan tipu daya iblis, cobaan dari iblis itu. Dia melawannya dengan firman. Iblis pakai firman dan dia menjawab dengan firman. Saudara lihat ini, iblis pakai firman. Jadi jangan saudara berpikir kalau mentang-mentang sudah pakai firman, oh itu hamba Tuhan. Setan pun bisa pakai firman Tuhan. Ya, setan pun bisa kutip. Iblis bisa kutip. Maka dukun pun ikut-ikutan meniru. Dukun sudah bisik-bisik, roh berbisik-bisik, tapi pura-pura dibikin di situ Alkitab, dibaca satu ayat supaya meyakinkan orang yang akan dia tipu. Saudara hati-hati. Enggak apa-apa kok Pak, orang kami ke situ enggak. Dia kan doa, dia berdoa, dia baca Alkitab. Nah saudara, dia menyamar. Seperti iblis yang mencoba Yesus. Matius 4. Dalam Matius 4 ya, dikatakan di sana dalam ayat 1, coba Matius 4, pencobaan demi pencobaan. Maka Yesus dibawa oleh roh kepada guru untuk dicobai iblis terus. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, pertama, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Terus, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Firman Tuhan yang diambil Yesus, yang dikutip Yesus, yang diberikan Yesus jawaban untuk mematahkan cobaan ini adalah firman Allah. Maka kalau ada firman Allah dalam diri kita, saudaraku, maka kita akan mampu menghadapi ketidaksetiaan, kita akan mampu menghadapi cobaan, kita akan mampu menghadapi godaan, saudaraku, yang hendak membawa kita terjerumus kepada kehidupan penyembahan ilah-ilah lain. Kalau ada firman, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terus, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, ini yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Hari Rabu kemarin, kalau saya tidak salah, saya katakan ini. Seringkali kita katakan, aku jatuh karena si Anu, aku jatuh karena si. Kenapa kau nggak beribadah di situ? Aku kesal ya si Anu, aku jatuh karena si Anu. Sebenarnya kau jatuh bukan karena si Anu, si ini, si Ana, karena kamu mau jatuh. Kamu mau jatuh, kamu tidak memiliki firman dalam hatimu. Kau tidak memiliki air mengalir sebagai mata air dalam hatimu. Seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal yang keempat itu. Kalau ada air
Tidak ibadah, malas, karena si anu, jangan saya dengar. Harus bertobat dengan itu. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Coba saudara, ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Kemudian iblis, coba lihat. Iblis membawanya kemana? Kenapa kalau iblis bisa bawa, kenapa tidak didorong saja? Kenapa tidak dijatuhkan? Iblis tidak mau bertanggung jawab tentang kejatuhan siapapun. Yesus saja. Dia tidak mau dorong. Loh, kok Yesus bisa dibawa? Bisa dibawa naik. Lebih mudah mana membawa naik dari turun, menjatuhkan? Lebih mudah mana? Lebih mudah menurunkan, menjatuhkan, mendorong. Tapi iblis tidak mau. Hati-hati dalam kehidupan kita terkadang dibawa pujian. Dibawa pujian, dipuji, disanjung. Supaya apa? Jatuh sendiri. Makanya selalu saya katakan kalau kita melayani, jangan cari pujian, berkorban, jangan cari pujian. Apa yang kau lakukan di tempat ini, jangan cari pujian. Kalau kau cari pujian, sedikit pun itu akan celah bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia, luar biasa. Iblis menempatkan Yesus di hubungan baik Allah. Nah, lalu berkata kepadanya, nah, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini tertulis, ini firman Allah. 7. Ayo, saudara. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Jangan engkau mencobai Tuhan Allah, tetap firman Tuhan yang Yesus saudara tampilkan, berikan untuk menghadapi saudara cobaan, untuk menghadapi godaan saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya, diperlihatkan semua. Saudara lihat terus. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Setan bisa memberi kerajaan-kerajaan. Setan bisa memberi kekayaan, bisa. Sedangkan menjaga tubuhnya Ayub bisa. Menjaga tubuh Ayub hanya nyawanya yang tidak bisa. Hanya nyawa orang-orang percaya yang tidak bisa disentuh oleh saudara setan. Karena pemilik nyawa itu adalah Tuhan. Lihat ini, aku akan berikan semua kepadamu jika kau sujud menyembah aku. Terus, maka berkatalah Yesus, apa yang dikatakan Yesus? Nyawa iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Siapa yang disembah? Siapa yang disembah? Di hadapan siapa kita sujud? Di hadapan siapa kau sujud? Kenapa kau sujud di hadapan manusia? Ini tidak main-main saudara di firman Tuhan. Jangan hubungkan saudara dengan kebiasaan. Itu tidak masalah. Ini tidak salah dari dulu. Jangan saudara, jangan keraskan hatimu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau beribadah. Dalam beribadah ada penyembahan, ada persembahan. Ya, dalam beribadah namanya beribadah, berbakti itu beribadah. Ada penyembahan dan ada persembahan. Itu dalam ibadah. Ada penyembahan sujud di hadapan Tuhan. Ada persembahan kita memberikan kepada dalam berbakti beribadah ada penyembahan sujud di hadapan Tuhan dan ada persembahan. Itulah beribadah. Di luar sana manusia tadi kerjakan itu selain beribadah. Ya, penyembahan dan persembahan dipersembahkan. Kata Takosa segera tanggung membuat aturan. Tidak boleh duduk-duduk di Sepangaon, tanggung-tanggung boleh. Itu pun sudah tidak bisa. Itu mempersembahkan persembahan kepada siapa? Di dunia ini manusia, tetapi di alam roh ada yang menerimanya, kekuatan yang lain. Kalau saudara bisa menerima dan saudara mungkin belum bisa kerjakan, itu beda hal. Jangan sampai kita keraskan hati kita. Saudara, yang ketiga kita perhatikan
Yang ketiga, mengapa generasi Yosua setelah Yosua mereka berubah setia? Yang pertama tadi saya katakan saudara, karena sudah kurangnya pengajaran, kurangnya doktrinasi dari seorang orang tua atau yang bertanggung jawab kepada pribadi seseorang itu mengajarkan firman Allah. Dan yang kedua, karena di dalam hati mereka tidak ada firman, karena tidak diajar, tidak ada firman, tidak diajar. Yang ketiga, saudaraku, mereka berubah setia karena apa? Pergaulan yang buruk. Loh, ini terus sekali bisa dengung-dengungkan firman Tuhan katakan bagi kita. Pergaulan yang buruk. Hakim-Hakim 3 ayat 5. Mari salah seorang. Hakim-Hakim 3 ayat 5. Hakim-Hakim 3 ayat 5. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka diam di tengah-tengah orang-orang Kanaan. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak laki-laki orang itu serta beribadah kepada ilah orang-orang itu. Saudara, pertama kan tinggal diam, selingkungan. Artinya hubungan, menjalin hubungan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Setelah itu apa? Anak kita cinta dengan putrinya, menikah. Setelah itu apa? Anak kita dicondongkan hatinya untuk menyembah Allah. Saudara, risikonya ini luar biasa. Pergaulan yang buruk. Padahal saudara, Alkitab mencatat, Tuhan katakan tentang ini, bahwa ketika mereka sebelum masuk ke tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk menumpas orang-orang Kanaan, menumpas orang-orang yang ada di sana. Ulangan 7 ayat 1. Ulangan 7 ayat 1. Tuhan katakan tumpaslah mereka. Harus ditumpas sama sekali. Kenyataannya Israel tidak menumpasnya. Hampir seluruh suku-suku Israel yang sudah mendapatkan tanah bagian di tanah Kanaan tidak menumpas penduduk tanah Kanaan itu, saudara. Mereka tidak mau menumpas. Bahkan dari dalam kitab Hakim-Hakim 3 ayat 5 dikatakan justru mereka berdampingan, justru mereka tinggal diam di tengah-tengah orang Kanaan. Mereka, saudaraku, kawin-kawinkan antara laki-laki daripada orang Israel dengan orang-orang Kanaan, perempuan dari orang-orang saudaraku Kanaan dengan laki-laki saudaraku dari orang Israel. Terjadi pernikahan campuran yang tidak diizinkan sebenarnya oleh Tuhan. Ulangan 7 ayat 1. Coba baca, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Apabila ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan dia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgazi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan menguasai tanahmu. ya, saudara, Tuhan menghalau banyak bangsa dari depanmu. Coba ayat yang kedua, teruskan. Terus. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. dan mukul mereka kalah. Terus maka apa? Haruslah kamu menumpas mereka sama, berarti semua. Betul ya? Tumpas sama sekali, habiskan semua. Terus janganlah engkau inilah yang terjadi sekarang umat Kristen bersahabat dengan dunia. Apalagi Pentakosta, dulu Pentakosta itu itu Pentakosta, makanya itu diciptakan lagunya. Kalau sekarang mana ada? Cak main, bayar kok Mbak. Kalau sampai dikatakan Pentakosta ini cak main, berarti semuanya boleh. Ngeri kan? Ngeri kan itu? Nah, cak main Pentakosta semua di sana. Padahal Tuhan katakan dalam firman yang lain bahwa aku telah mengkhususkan kamu supaya kamu hidup bagiku. Haleluya. Haleluya.
Kalau begitu kita tidak bisa tinggal di dunia ini. Bukan itu. Tapi seringkali kita kompromi dengan perlakuan dunia, dengan apa yang dikerjakan dunia. Kita anggap karena dunia masih halalkan, maka kita berpikir itu masih halal bagi kita. Padahal firman Tuhan haramkan. Mereka tidak tumpas dengan habis. Kenyataannya itu yang sebenarnya Israel tidak menumpas hampir seluruh suku. Coba kita lihat Hakim-Hakim 1 ayat 28. Ini saudara perhatikan, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Setelah orang Israel menjadi kuat, nah ini mereka membuat orang-orang Kanaan itu menjadi orang rohani dan tidak menggalau mereka sama sekali. Ini sudah perhatikan. Padahal dalam kitab Ulangan Tuhan katakan Ulangan 7 ayat 1 dan 2 tumpas habis. Tetapi ketika mereka sudah masuk Kanaan, mereka merasa sudah kuat, mereka sudah berkuasa, mereka merasa sudah bisa mengatur orang-orang Kanaan. Mereka tidak membinasakannya. Mereka berpikir apa? Lumayan dibuat kerja paksa, kerja roli. Lumayan dibuat pembantu, lumayan dibuat pesuruh. Nah, saudara, ini yang memakai pikirannya dia pergunakan, saudara. Berhadapan dengan firman, pikiran. Apa salahnya sih kalau kita pakai mereka? Yang penting kan kita bisa kuasai mereka. Yang penting kita bisa atur mereka. Nah, harus ditumpas. Padahal Tuhan katakan tumpas. Dan itu cikal bakal yang membuat mereka berhubungan, pergaulan yang buruk, berteman dengan orang-orang Kanaan, sehingga akhirnya laki-laki Israel mencintai wanita-wanita yang orang-orang seorang Hewi, orang Periz, orang Amori, orang Het, Yebus dan Kanaan yang sepatutnya Tuhan katakan harus ditumpas habis. Terjadilah perkawinan campuran. Terjadi perkawinan campur, ya. Awalnya mereka membuat kerja rodi, kerja paksa, ya. Dalam Hakim-Hakim 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-36, nanti saudara baca di rumah saya, ya. Setiap suku, ya, nanti saudara baca di rumah, Hakim-Hakim 1 ayat 21 sampai 36, saudara periksa. Setiap suku Israel tidak menumpas orang-orang yang mereka jumpai di tanah Kanaan. Dibiarkan hidup. Walaupun Tuhan katakan tumpas habis, bunuh semua. Saudara yang dikasihi, perhatikan. Ada satu pengertian, pemahaman kepada saya, bukan untuk menyombongkan diri. Ya, ada 2 orang laki-laki yang menjadi menantu dari keluarga kami, kumpulan oknum kami. 2 orang laki-laki. Ya, satu menantu dari bapak tua saya nomor 2, yang satu lagi menantu bapak tua saya nomor 1. Nah, saudara tahu kedua laki-laki ini tadinya, saudaraku, kami pakai tinggal di rumah kami. Satu orang lagi tinggal di rumah satu lagi. Tinggal di rumah kami sebagai pekerja membantu orang tua saya ketika itu. Dengan kesepakatan upah dalam satu periode panen itu biasa di kampung kami. Sampai 5 tahun dia ada di rumah kami dengan setia bekerja bersama dengan kami dan orang tua. Bahkan sudah saya anggap dia bagaikan abang saya. Dan akhirnya apa? Saudara tahu, menikah dengan putri bapak tua saya pertama. Yang satu lagi, saudara ada di bapak tua saya pertama ini bekerja seorang laki-laki menikah kepada putri bapak tua saya nomor 2. Itu tidak masalah karena memang orangnya baik, orangnya bisa kita pantau, orangnya memang ya kehidupan orang Kristen lah, tapi ya belum memiliki kehidupan sungguh-sungguh bertobat. Artinya yang saya mau sampaikan bahwa jangan main-main dengan ini. Peluang apapun, apalagi iblis sangat begitu pintar untuk memakai setiap peluang untuk membuat kita jatuh. Dari pergaulan kita bagaimana? Hubungan kita di tengah-tengah masyarakat bagaimana? Kita tidak kena lumpur kalau kita hidup di lumpur. Tetapi jangan sampai kita main lumpur. Kalau itu karena
Saudaraku, lumpurnya memang tidak terkendali. Bukan karena kita main lumpur. Di pergaulan kita, saudaraku, perlu kita perhatikan. Seperti orang Israel ini yang memiliki pergaulan yang buruk, maka mereka berubah setia. Bukan lagi menyembah Allah yang benar, tetapi mereka menyembah ilah-ilah lain. Saudaraku, orang Israel ini tidak menumpas semua orang-orang Kanaan. Maka saudaraku, mereka bukan hanya sebagai pekerja rodi, namun sampai kepada hubungan kawin, mengawinkan. Firman Tuhan katakan dalam Keluaran 34. Ya, ini masih awal-awal sebelum masuk Kanaan, sudah ada aturan-aturan. Sudah ada aturan-aturan, jangan bergaul dengan mereka, tumpah mereka habis, jangan kawin memainkan dengan penduduk di mana engkau nanti tinggal, di mana engkau ada. Keluaran 34 ayat 15. Tetapi itu pun tidak mereka kerjakan dengan baik. Mereka hiraukan semua firman Allah karena sudah kuat, karena merasa kuat, seperti hakim-hakim tadi, saudaraku. Hakim-hakim pasal yang pertama ayat 28 itu, yang karena sudah kuat, rasa kuat, tidak apa-apa kita bergaul dengan orang ini, saya kuat. Kadang-kadang orang yang merasa kuat ini merasa sombong, ya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, merasa kuat sehingga mereka buka celah pergaulan yang buruk. Akhirnya mereka jatuh terjerumus ke dalam dosa bangsa orang Kanaan. Keluaran 34 ayat 15, mari. Beginilah firman Tuhan, janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti ilah mereka dan mempersembahkan korban kepada ilah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Terus, apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti ilah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti ilah mereka. terus, Janganlah kau buat bagimu ilah tuangan hari raya roti tidak berhadiah. Nah, saudaraku, ada satu, saudaraku, perintah Tuhan, perkataan Tuhan, jangan memiliki satu ikatan janji. Jangan kau menikahkan anak-anakmu dengan anak-anak mereka. Dalam kitab Ezra itu ditulis, kitab Nehemia ditulis, Yeremia ditulis tentang kawin campur ini. Orang Israel di luar Israel tidak boleh menikah. Itulah sebabnya selalu saya himbau, kalau bisa bergumul, bisa berdoa, doakan sungguh-sungguh supaya orang yang menikah denganmu adalah orang-orang dari suku yang sama. Ya kalau tidak bisa, minimal orang yang takut akan Tuhan dan bisa, saudaraku, mendukung pertumbuhan rohanimu lebih baik. Dalam kitab Ezra 9 ayat 12, Ezra 9 ayat 12, beginilah firman Tuhan, jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anakmu perempuanmu kepada anak laki-laki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak laki-lakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraannya dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya. Terus, supaya kamu menjadi kuat, mengencap hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Kalau terjadi suatu perkawinan campur, akan rentan, akan mungkin ada kekuatan. Ada toleransi di situ, ya sudah, tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa lah. Karena apa? Ya sudah keluarga. Oh, tidak apa-apa. Tidak akan kuat engkau. Tidak akan kuat kita. Itulah sebabnya dikatakan, janganlah kau mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anakmu lelaki. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat. Kalau kita mengikhtiarkan itu, mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak kita laki-laki dan sebaliknya, kita akan lemah. Karena ada peluang-peluang bagi kita untuk beralih kepada ilah lain. Nehemia 13:25. Nehemia 13:25. Beginilah firman Tuhan, aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya,
dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah. Demikian Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anakmu perempuan kepada anak-anak laki mereka. Sampai ada sumpah. Jangan sesekali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anakmu lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Sekarang masih ada di dalam kekristenan kita, masih ada ini prinsip ini. Atau tidak ada apa-apa ya menikah anak ini daripada tidak menikah. Ayo kita menikah ini. Umurnya sudah sekian, tidak mungkin tidak menikah. Satu aib, satu malu, perasaan malu. Saudara Kristen menganggap bahwa masalah pernikahan, menikah dan tidak menikah, khususnya tidak menikah, satu aib. Sebenarnya harus bertobat pemikiran seperti ini. Bertobat. Sebab Alkitab katakan tentang menikah dan tidak menikah, itu kasih karunia. Itu pemberian Allah. Jadi tidak semua wanita harus menikah, pokoknya harus menikah. Tidak. Kalau itu pikiranmu, kau paksakan, maka siapapun, bagaimanapun orangnya, bagaimanapun imannya, yang penting menikah. Akhirnya apa? Menuju kepada kematian rohani. Tidak benar ibadahnya, tidak benar beribadah, tidak benar mengikut Tuhan, tidak benar setia di dalam beribadah. Yang penting menikah. Sampai nanti ketika engkau menikah punya anak, Yesus datang. Apa yang terjadi? Jangan-jangan oleh karena engkau menikah, jadi tinggal di dunia. Lihat ini saudaraku, dampaknya ini bukan hanya persoalan menikah dan punya anak. Bukan hanya di situ. Bangsa-bangsa kanan itu membawa mereka kepada penyembahan ilah-ilah lain, kepada berhala-berhala mereka, mencondongkan hati mereka kepada berhala-berhala. Sama seperti Salomo yang ketika memiliki istri yang begitu banyak, gunting yang begitu banyak, Alkitab katakan istri Salomo lah yang mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah istrinya. Saudaraku yang dikasihi, ini bukan hanya persoalan menikah, punya anak, punya keluarga baru, tidak. Tetapi lebih daripada itu, yaitu tentang hidup dan mati, tentang bercina rohani, juga tentang benih kudus dan najis. Coba baca ayat Ezra 9, ayat 1 dan 2. Buatkan sedikit. Jadi itu. Tak keluar di mall. Tak keluar aja. Tak keluar ini. Ya, mari. Ya. Ezra 9 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasveros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka karena mereka ketakutan kepada orang Yahudi dalam menimpa segala bangsa itu. Ezra diri. Ezra berapa untuk baca? Ada ujung usah. Ezra 9 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Lihat, tidak memisahkan diri dengan penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita pintar jaga diri. Kamu ya waktu kalau naik, penting jaga orang tidak orang. Kamu ya bang, pintar banget kita itu. Terus kan? Yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris. Nah, 7 bangsa itu tadi tetap diingat. Itu juga diingat tadi, ya. Pergaulan awal
orang Israel di tanah Kanaan. Ya, pergaulan yang buruk itu lagi dalam Hakim 3 ayat 5 dan 6. Itu juga bangsa itu. Orang Kanaan, orang Het, orang Peris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir dan orang Amori. Dua, karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak. Menjadi menantu, menjadi istrinya, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Ya, bercampurlah benih kudus dan tidak kudus. Akhirnya hasilnya najis. Makanya saya bilang, ini bukan persoalan punya suami, punya istri, punya anak, keluarga baru. Tidak, menikah itu bukan di situ. Menikah itu berbicara tentang keturunan ilahi, anak-anak rohani kita, anak-anak jasmani kita, anak-anak yang kudus, bahkan sampai kepada kehidupan rohani kita terselamatkan, tidak menyimpang dari kehidupan yang benar. Jadi kalau aku berpikir bahwa menikah ini harus, dia sudah berumur harus dinikahkan, sehingga cari ke sana, cari kemari, bilang sama orang, ada di situ wanita, ada di situ lagi, sampai ke seluruh penjuru dunia, bahkan masuk ke iklan jodoh, biro jodoh, dicari seorang janda, dicari seorang gadis, tidak apa-apa, tua muda penting perawan, ya man. Sama dengan dunia. Yang kejadian di Padang, saudara-saudara itu. Dicari seorang laki-laki. Dia seorang pegawai, akhirnya saya tidak tahu apa dipecat, apa dikasih apa itu, teguran. Ya. Pegawai negeri di rumah sakit di puskesmas. Dicari seorang laki-laki. Dia sudah tua, umur hampir 40 lah, hampir 40. Dia pegawai negeri. Cari seorang laki-laki, mau duda, mau laki-laki yang tua, yang penting dia bertanggung jawab kepada saya. Mohon maaf saudara, mohon maaf. Maka sampai menawarkan bahwa saya masih gadis, saya masih suci. Nanti kalau saya suci, persyaratannya harus kasih 1 mobil. Dia berani mengunggah itu di Twitternya, di Facebook. Saya bisa jamin saya sudah tua tapi saya perawan. Bukti nanti kalau saya perawan harus 1 mobil hadiah. Ngeri. Karena apa? Harus menikah, malu. Ayo. Kalau kau menjadi orang Kristen yang mau memang peluang Tuhan kepada kehidupan kekal, perhatikan firman Tuhan ini. Menikah dan tidak menikah itu kasih karunia. Katakan haleluya. 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 Ini ayat apa di dalam pasal pada pokok Matius 19 ayat 11. Baca dengan baik. Kasih karunia itu kalau kau bisa mengerti. Jadi jangan ngotot harus, baru kita tuh. Jadi itu cacat menurut kamu. Bagaimana yang menikah kalau cerai? Mohon maaf. Bagaimana yang menikah lagi? Itu bagaimana? Nggak cacat itu. Tapi ketika ada orang yang tidak menikah, yang tidak kawin, baik laki-laki maupun perempuan, seringkali kita menjadi orang Kristen menganggap itu cacat. Tahu harus dengan anak tidak lakukan. Tahu harus dengan tidak lakukan. Kita merasa ini sesuatu menjadi yang memalukan. Padahal, saya katakan kalau kau anak Allah, saya anak Allah. Imani, menikah dan tidak menikah, itu kasih karunia Allah. Haleluya. Jadi jangan ngotot. Maka tunggu kasih karunia Allah, tunggu. Doakan dengan baik, doakan, minta dengan baik supaya Tuhan berikan pendampingmu lebih baik. Matius 19 ayat 11. Mari. Inilah firman Tuhan. Akan tetapi Dia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat. Ini persoalan. Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ini kasih karunia. Terus ada orang yang tidak dapat kawin. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Lahir demikian dari rahim ibunya. Terus dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dijadikan oleh orang lain. Terus dan ada orang yang membuat diri
Kalau tidak mengerti, tidak ada kasih karunia. Kalau kau mengerti ini, kasih karunia. Ya, artinya doa kita supaya semua anak-anak kita, putri putra kita mendapatkan jodoh. Tapi jangan sampai pemikiran kalau tidak menikah aib, kalau tidak menikah dosa, kalau tidak menikah malu. Jangan buang itu. Haleluya, haleluya. Dan doa kami sebagai gembala di sini, Tuhan, setiap wanita, setiap laki-laki itu selalu kami dengungkan, kami minta kepada Tuhan, Tuhan berikan jodoh kepada mereka yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, supaya mereka hidup bisa menjadi keluarga jemaat di tempat ini, menjadi tiap penopang dasar kebenaran di gereja ini. Itu selalu doa kami sebagai gembala. Yang keempat, saudaraku yang dikasihi, setelah generasi Yosua, saudaraku, mengapa mereka tidak setia? Yang keempat, karena mereka tidak percaya sepenuh kepada Tuhan. Tidak percaya sepenuh. Jadi kalau tanggung-tanggung kau percaya kepada Tuhan, saudara nanti di tengah jalan, sebentar lagi saudara akan bisa terseok. Sebentar lagi hidup orang Kristen yang tidak sepenuh percaya kepada Tuhan akan jatuh kepada kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kalau kita lihat di dalam Mazmur 78. Saudara di sana, Mazmur 78. Jadi saudaraku, kehidupan generasi pertama dari Mesir, orang-orang yang tidak percaya sepenuh, ya, juga generasi kedua setelah Yosua mati tidak percaya sepenuh. Mereka percaya sepenuh, masa mereka beralih kepada ilah lain? Mari Mazmur 78 ayat 12. Beginilah firman Tuhan, di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Terus di belahnya laut, diseberangkannya mereka. Ya, itu mujizat-mujizat. Diseberangkannya mereka, di belahnya laut. Terus didirikannya air sebagai bendungan. Luar biasa, air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang. Perlindungan yang sempurna. Dituntun pada waktu siang dengan awan, dituntun dengan api pada waktu malam. Terus dan semalam suntuk dengan terang api. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Perlindungan yang sempurna adalah Tuhan. Semalam suntuk, 24 jam Tuhan jaga lindungi kita. Haleluya. Terus kan dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. 17. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Terus mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu. Sepertinya kurang makan, meminta makan dengan nafsunya. Nafsu rakus, roh rakus menghinggapi mereka. Padahal mereka melihat mujizat-mujizat, bagaimana laut saudaraku dibelah, bagaimana gunung-gunung dibelah. 19. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Sanggupkah Allah ini? Mereka melihat perbuatan, tapi mereka tidak percaya. Sanggupkah Allah? Sudah mereka lihat laut dibelah, sudah mereka lihat gunung dibelah, tetapi mereka mau katakan, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? 20. Memang ia memukul gunung batu. Diakui, memang ia dipukul dengan gunung batu. Memangnya kira mau itu dengan Allah. Memangnya alai, memang perlu berbeda ragu. Memang saya tahu kok. Dulu saya ibaratkan dulu. Memang saya tahu. Tuhan tidak pernah berubah. Mau dulu kalau Tuhan berkati kamu, hari ini Tuhan berkati, hari yang akan datang pasti Tuhan berkati. Yang penting kamu saya tetap setia. Haleluya. Jangan beralih ke ilah lain. Kalau kita mau tuntut Allah setia, pertama kita harus setia. Haleluya. Kalau kita tuntut Allah yang menjadi Tuhan dan sumber berkat bagi kita, maka jangan kita menyembah ilah lain. Jangan beralih kepada berhala-berhala. Teruskan. Sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Terus, sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Ya, Tuhan gemas, Tuhan marah. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. 22 apa sebabnya? Sebab mereka tidak percaya kepada Allah. Iya, mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Tidak percaya sepenuh.
Diakui sebagian, tapi tidak percaya sepenuhnya. Nah, ini bahaya di orang Kristen. Bahaya. Luar biasa berkat Tuhan bagi kami. Ya, nah saya disehatkan Tuhan anak-anak saya. Iya, kami dapat rumah ini begitu. Tapi ada keyakinan yang lain, tidak percaya sepenuhnya. Ini kehidupan orang Israel. Sehingga mereka tidak berubah, tidak setia sampai generasi selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketidakpercayaan sepenuh kepada Tuhan inilah juga yang nantinya membuat mereka sering jatuh kepada penyembahan berhala, penyembahan ilah-ilah bangsa orang-orang Kanaan itu, atau orang-orang Kanaan yang ada di Kanaan, orang Amori, Het, Yebus. Karena menyembah ilah-ilah lain inilah, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada penindasan musuh. Itulah Hakim-Hakim 2, 13 sampai 16. Kalau Tuhan izinkan hari Minggu akan saya teruskan. Jadi saudaraku, menjadi pembelajaran bagi kita supaya kita tidak berubah setia. Sudah ada poin-poin yang saya sampaikan, 4 poin membuat kita bisa berubah setia. Saudaraku, salah satu poin yang saya sampaikan ini ada dalam diri kita atau belum kita kerjakan. Mari kita berubah. Kalau belum kita kerjakan dengan baik. Supaya anak-anak kita sebagai orang tua dan generasi kita tetap menjadi orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari